Nah, sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini akan dilaksanakan kuliah Matematika 2 secara online dengan pertemuan 9 dengan dengan materi atau judul fungsi transenden, fungsi logaritma alami. Nah, jadi lanjutkan pertemuan 9 yaitu akan bahas tentang fungsi transenden, fungsi logaritma alami. Nah, sebelum kita masuk ke di pertemuan 9 ini, subcapaian pembelajaran mata kuliahnya itu adalah memahami fungsi transenden. Jadi nanti kemudian untuk indikator tujuannya itu nanti mahasiswa mampu memahami fungsi transenden, kemudian mahasiswa mampu memahami fungsi logaritma alami. Nah, yang pertama kita ke fungsi transenden dulu. Tapi sebelum masuk ke fungsi transenden, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan fungsi aljabar. Nah, jadi fungsi aljabar itu apa? Fungsi aljabar itu, jadi fungsi itu pertama dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada fungsi aljabar, yang kedua adalah fungsi transenden. Yang pertama dulu fungsi aljabar. Apa itu yang dimaksud dengan fungsi aljabar? Fungsi aljabar adalah fungsi yang dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu seperti apa? Oh ya, untuk share screen saya terlihat ya? Ya, apakah untuk share screen saya terlihat? Oke, sebentar ya. Share screen saya apakah terlihat? Oke, sebentar. Tampilan layar saya apakah terlihat ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oh, berarti saya tadi belum ada berarti. Bentar, saya lihat dulu. Belum ada, Pak. Baik. Pak. Oh ya, belum terlihat ya, sebentar ya. Nah, sudah terlihat ya? Oke, Pak. Oke, ya, terlihat ya. Nah, selanjutnya. Jadi hari ini kita pertemuan ke-9, itu membahas tentang fungsi transenden dan fungsi logaritma alami. Nah, subjek PMK-nya ini adalah
memahami fungsi transenden. Kemudian untuk indikator atau tujuannya itu memahami fungsi transenden dan mampu memahami fungsi logaritma alami. Nah, kemudian fungsi dari bentuknya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fungsi aljabar, yang berikutnya ada fungsi transenden. Nah, fungsi aljabar itu apa? Fungsi aljabar itu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu apa? Bentuk aljabar itu gabungan dari beberapa, jadi bentuk aljabar itu dia dapat terdiri dari satu suku atau gabungan dari beberapa suku. Nah, suku itu apa? Suku itu dalam matematika adalah bagian dalam matematika yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, suku ini bisa terdiri dari konstanta, koefisien, atau variabel, atau perkalian antara konstanta atau koefisien dengan variabelnya. Nah, contoh fungsi aljabar itu seperti apa? Nah, ini contoh fungsi aljabar. Nah, di contoh ini, fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 3, ini dia terdiri dari 3 suku. Kenapa dia terdiri dari 3 suku? Karena di sini ada dua buah penjumlahan atau nilai positif plus 3x kuadrat plus 2x dikurang dengan 3. Nah, jadi ketika dia dipisahkan oleh tanda positif atau negatif, itu dia dinamakan satu suku. Di sini ada 3. Suku pertama itu apa? Suku pertama itu 3x kuadrat. Nah, ini suku pertama. 3x kuadrat ini kalau mau dipecah lagi, dia itu terdiri dari konstantanya itu 3, variabelnya itu x kuadrat. Kemudian ada juga di sini suku kedua itu plus 2x. Di mana di plus 2x ini konstantanya itu 2, variabelnya itu x. Kemudian yang suku ketiga itu ada negatif 3. Negatif 3 ini dia hanya terdiri dari konstanta saja. Yaitu konstanta negatif 3, tidak ada variabelnya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya contoh kedua ini. Negatif fx sama dengan 1 plus akar x dibagi dengan x. Nah, ini terdiri dari berapa suku? Nah, karena di sini ada penjumlahan, ada dua buah tanda, yang pertama ada plus 1 sama plus akar x, berarti dia terdiri dari dua suku. Nah, suku pertama itu apa? Nah, ini kalau di sini bisa dilihat langsung, bisa suku pertama itu 1 per x, suku keduanya itu akar x dibagi dengan x. Nah, itu. Nah, ini suku pertama itu sama dengan konstantanya itu 1 dikalikan dengan variabel 1 per x sama dengan akar 1, suku keduanya itu akar x dibagi dengan x. Nah, ini suku keduanya. Nah, jadi itu adalah bentuk aljabar, contoh dari bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu dia suatu fungsi yang terdiri dari satu suku atau gabungan dari beberapa suku. Nah, kebalikan dari itu, nah baru kita masuk ke fungsi transendennya. Kebalikan dari itu adalah fungsi transenden. Jadi fungsi transenden itu apa? Fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu ln x. Jadi ln x itu, ln itu bacanya ln ya. Ln x, nah ini namanya adalah fungsi logaritma alami. Kemudian ada juga e pangkat x, di mana e itu dia eksponen. Nah, namanya itu fungsi eksponensial. Kemudian log x, log x ini adalah fungsi logaritma. Dan sin x dia adalah fungsi trigonometri. Kemudian sin hiperbolik x ini namanya adalah fungsi hiperbolik. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah macam-macam dari fungsi transenden. Jadi fungsi transenden itu fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Bukan tidak dapat, ada fungsi yang tidak dinyatakan. Nah, jadi fungsi yang tidak dinyatakan dalam bentuk aljabar. Ini ya, macamnya itu ada fungsi logaritma alami, eksponensial, logaritma, fungsi trigonometri, dan fungsi hiperbolik.
Nah, hari ini akan dibahas yang pertama, yaitu fungsi logaritma alami. Nah, ini. Jadi fungsi logaritma alami ya, fungsi logaritma alami ya. Jadi fungsi logaritma alami itu dari mana asalnya? Nah, ini saya jelaskan. Jadi fungsi logaritma alami itu berasal dari pemikiran ini. Jadi misalkan saya punya turunan dari, nah jadi di pertemuan ke-9 sampai terakhir nanti kita itu akan belajar tentang turunan dan integral ya. Nah, jadi fungsi logaritma alami itu berasal dari ini. Turunan dari x kuadrat dibagi dengan 2 itu kan sama dengan x pangkat 1. Nah, turunan itu bagaimana? Jadi turunan itu kan dia seperti ini kan. Rumusnya. Nah, jadi misalkan saya punya d x dx dari x pangkat n kan sama dengan rumusnya itu kan dia n x pangkat n min 1 seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya punya dx sama dengan x kuadrat dibagi dengan salah ya. Kuadrat dibagi dengan 2, nah, maka turunan dari ini kan dia sesuai dengan rumusnya itu. Nah, berarti kan ini kan 2 dikalikan x pangkatnya 2 dikurang dengan 1 dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 sama berapa? Sama dengan 1. X pangkat 2 dikurang 1 berapa? 1. Berarti 1 kali X pangkat 1 sama dengan X 1. Nah, sama ya. Jadi ini sama dengan tuh. Nah, kemudian oh ya sebelumnya ini untuk turunan sudah dipelajari di matematika 1 ya. Nah, jadi nanti tolong turunannya itu jangan dilupakan. Nanti dibuka lagi. Nah, ini aturan turunan yang umum, aturan turunan yang umum. Nah, berikutnya kalau turunan dari dx sama dengan x itu bagaimana? Nah, kalau dx itu berarti kan saya punya ini dx sama dengan x. Nah, itu kan sama dengan turunan x pangkat 1 ini kan. Nah, maka kalau diturunkan tuh dia hasilnya satunya kita kalikan di depan 1, x 1 dikurang 1. Nah, ini kan sama dengan 1 kali x pangkat 0. Suatu bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya berapa? Hasilnya pasti 1. Maka ini berarti 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, jadi di sini kan ya. Nah, atau X pangkat 0 lah. Nah, jadi X pangkat 0 itu kan 1 kan. Nah, itu.
Nah, di sini ada X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, kalau X pangkat negatif 1, itu dia turunan dari berapa? Nah, di sini agak sulitan apa menentukannya. Oh ya, kemudian ini saya jelaskan juga apa turunan adalah dia kebalikan dari integral. Nah, makanya integral itu dia dinamakan anti turunan. Nah, jadi saya tuliskan sini ya. Jadi turunan adalah kebalikan dari integral. Nah, jadi turunan itu dia kebalikan dari integral. Makanya integral itu dia dinamakan anti turunan. Nah, dia itu integral itu dia dinamakan anti turunan. Nah, contohnya ini. Contoh, turunan dari X pangkat 2 dibagi 2. Yang tadi itu ya. Kan sama dengan ini. X pangkat 2 dibagi 2 itu kan dia sama dengan ini kan. Turunan dari ini kan sama dengan X pangkat 1 ya. Sama dengan X pangkat 1. Nah, kalau saya balik, jadi integral X pangkat 1 dx nah, itu kan pakai rumus yang ini kan apa? Ini kan pakai rumus apa? Integral X pangkat n dx kan sama dengan 1 dibagi n plus 1 dikalikan X pangkat n min 1 plus C. Nah, itu kan. Nah, berarti ini bagaimana? Ini kan rumus integral ya. Nah, berarti kalau ini kan berarti 1 dibagi dengan 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 kan plus C sama dengan 1 per 2 X pangkat 2 plus C. Nah, ini sama dengan X pangkat 2 dibagi dengan 2 plus C. Nah, dapat dilihat. Nah, ini tuh dia akan kembali ke bentuk ini. Nah, balik ya. Jadi, kalau dia diturun, makanya turunan ini, dia itu kebalikan dari integral. Nah, jadi kalau suatu fungsi dia diturunkan jadi suatu nilai, maka nilai itu ketika diintegralkan kembali lagi ke fungsi itu. Makanya itu integral itu dia dinamakan anti turunan. Nah ini. Nah, jadi berarti kan kalau nyari, nah jadi sekarang kita tahu gimana cara untuk mencari tanda tanya ini.
Nah, bagaimana cara untuk mencari tanda tanya ini? Nah, jadi berarti cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya itu dia berarti kita integralkan X pangkat negatif 1. Jadi cara untuk mencari tanda tanya kita tahu dari sekarang ya. Nah, berarti dicari dengan mengintegralkan X pangkat negatif 1 dx. Ya kan? X pangkat negatif 1 dx. Nah, integral ini bagaimana? Nah, sesuai dengan rumus integral yang ada di sini. Nah, sesuai dengan rumus integral yang ada di sini, nah, maka ini kita masukkan rumus berarti 1 per n-nya berarti negatif 1. N-nya itu dia negatif 1 plus 1 X pangkat negatif 1 plus 1 itu kan. Nah, ini sama dengan 1 per 0 X pangkat 0. Nah, ada yang tahu 1 per 0 itu sama dengan berapa? Nah, 1 per 0 itu dia ini adalah, nah ini, yaitu, bentar. Nah, ini sama dengan, yaitu tidak terdefinisi, atau nilainya itu tidak ada. Nah, jadi ini saya kasih tambahan apa? Pengetahuan pecahan yang melibatkan 0. Atlas ini ya, catatan. Jadi pecahan yang melibatkan 0. Nah, itu ada 3. Yang nomor 1 itu dia itu 0, maaf. Ya, 0 dibagi dengan suatu bilangan. Nah, jadi 0 di mana? Hanya itu sama dengan sembarang bilangan, tidak 0. Nah, jadi kalau seperti ini, nah 0 dibagi dengan suatu bilangan, itu sama dengan berapa? Nah, cara mencarinya, itu kita gunakan perkalian silang. Jadi, 0 itu sama dengan X, tuh. 0 itu sama dengan X dikalikan dengan A. Nah, berapa dikalikan A itu sama dengan 0? Nah, jadi berapa dikalikan A itu sama dengan 0? Nah, maka X-nya itu pasti sama dengan 0. Nah, jadi kalau saya punya 0 dibagi A sama dengan X, maka X-nya itu pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 dikalikan bilangan sembarang bilangan tidak 0, pasti hasilnya itu sama dengan 0. Nah, itu. Nah, ini yang bentuk yang pertama. Ini yang melibatkan 0 ya. Nah, ini berikutnya adalah bentuk yang kedua. Nah, tadi 0-nya ada di atas, sekarang 0-nya ada di bawah. A dibagikan dengan 0, sama dengan X. Nah, berapakah nilai X-nya? Nah, A dibagi 0 sama dengan X sama dengan ini kan. 1 dibagi 0, nah 1 dibagi 0 kan. Nah, cara ngejarnya sama. Kita buat perkalian silang, berarti A sama dengan X dikalikan 0. Nah, berapa dikalikan 0 sama dengan suatu bilangan sebarang yang tidak 0? Nah, ada enggak suatu
bilangan dikalikan 0 itu hasilnya itu suatu bilangan yang tidak 0. Nah, jawabnya adalah X-nya itu dia sama dengan tidak ada atau tidak terdefinisi dia. Atau ya, jadi hilangkan pikiran bahwa suatu bilangan dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Karena suatu bilangan dibagi dengan 0 itu ya tidak ada hasilnya. Hasilnya itu dia tidak terdefinisi. Contohnya, mau saya kasih bilangan 7, 7 dikali 0, hasilnya kan pasti 0. Nah, sedangkan hanya ini, dia itu sembarang bilangan yang tidak 0. Nah, maka tidak akan mungkin ditemukan suatu bilangan ketika dikalikan dengan 0, itu hasilnya suatu bilangan lain yang tidak 0. Nah, itu. Makanya ketika 1 dibagi 0 ini, dia tidak terdefinisi. Nah, berikutnya bentuk ketiga itu. Nih, bentuk ketiga itu adalah 0 dibagi dengan 0 sama dengan berapa? Nah, selanjutnya adalah 0 dibagi 0 sama dengan berapa? Nah, cara mencarinya sama, dikalikan silang. 0 ini sama dengan X dikalikan 0. Maka X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan semua bilangan Nah, X-nya adalah semua bilangan. Jadi, bilangan berapapun, kalau dikalikan 0, itu pasti hasilnya 0. Nah, bentuk ini, dia semua bilangan terpenuhi ya. Bentuk 0 per 0, ya dinamakan, bukan biasanya. Dinamakan bentuk tak tentu. Nah, bentuk 0 per 0 ini dia dinamakan bentuk tak tentu. Kenapa dinamakan bentuk tak tentu? Karena nilai hasilnya itu bisa semua bilangan. Jadi ketika ditanya, 0 per 0 itu sama dengan berapa? Sama dengan 7 gitu. Boleh. Berarti kenapa? Karena nanti 7 saya kalikan 0 itu hasilnya 0. 0 per 0 itu sama dengan 1 juta. Nah, apakah betul 0 per 0 sama dengan 1 juta? Betul. Kenapa? Karena kalau saya kalikan silang, 1 juta dikalikan dengan 0, itu hasilnya pasti 0. 0 per 0 itu sama dengan negatif 1 miliar gitu. Apakah benar? Ya, benar. Kenapa? Karena negatif 1 miliar, saya kalikan dengan 0, hasilnya itu 0. Nah, karena nilai X-nya itu bukan merupakan satu nilai, makanya biasanya 0 per 0 ini dia dinamakan bentuk tak tentu. Kenapa bentuk tak tentu? Karena nilai X-nya itu hasilnya bisa bermacam-macam. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh negatif 7, nah, seterusnya itu. Nah, jadi bisa diingat, nah, nanti untuk diingat sendiri atau buat adik-adiknya, atau buat rekan-rekannya. Jadi pecahan yang melibatkan 0 itu ada 3 macam ini. Ada 0 per suatu bilangan, itu hasilnya pasti 0. Suatu bilangan dibagi dengan 0 itu hasilnya pasti tidak terdefinisi. Bilangan dibagi 0 itu pasti dia tidak terdefinisi atau nilainya itu tidak ada. 0 dibagi 0 itu hasilnya itu semua bilangan atau dinamakan bentuk tak tentu untuk ini. Nah, saya kembali ke sini. Nah, karena X pangkat negatif 1 kalau diintegralkan tuh hasilnya dia itu tidak terdefinisi. Nah, karena hasilnya itu dia satu konsep dalam matematika, sehingga konsep ini bisa diselesaikan. Nah, caranya bagaimana? Jadi asal-usulnya fungsi ln itu ada di sini nanti dia.
Nah, jadi berapakah nanti turunan atau integral dari X pangkat negatif 1? Setelah kita integralkan, di sini kan hasilnya ternyata tidak definisi ya. Nah, kalau tidak definisi, kita stuck. Tapi kita cari cara lain. Bukan kita, maksudnya penemunya ini. Jadi dia penemunya ini menggunakan teorema dasar Calculus 1. Nah, pada teorema dasar Calculus 1 itu diketahui bahwa fx atau hasil fx itu sama dengan integral a sampai x ft dt. Nah, sehingga perlu didefinisikan suatu fungsi baru yang di sini dinamakan fungsi logaritma alami yang bisa mengakomodir bentuk seperti yang ketika diturunkan hasilnya nanti seperti ini. Nah, fungsi yang ketika diturunkan hasil seperti ini dinamakan apa? Nah, makanya ilmuwan matematika itu menamakan turunan dari menamakan bentar. Nah, jadi matematikawan menamakan fungsi ini sebagai fungsi logaritma alami. Nah, jadi tanda tanya ini dia itu diganti dengan suatu nilai atau fungsi yang dinamakan ln x. Jadi matematikawan itu mendefinisikan suatu fungsi yang dinamakan ln x. Nah, nanti ln x ini ketika diturunkan hasilnya itu x pangkat negatif 1 itu tadi. Nah, jadi sebenarnya, jadi ilmu itu berkembang dari suatu masalah. Jadi ilmu itu berkembang dari suatu masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, jadi ilmu itu tidak berkembang. Kenapa? Karena ketika dalam suatu keilmuan itu ditemukan suatu masalah, maka orang-orang itu berlomba untuk mencari solusinya. Nah, dan ketika suatu masalah ditemukan solusinya, itu menjadi suatu ilmu yang baru. Nah, contohnya ini, ketika X kuadrat dibagi 2, hasilnya X pangkat 1. X diturunkan, jadinya X pangkat 0. Nah, X pangkat 1, negatif 1 diturunkan, nggak tahu. X pangkat negatif 2 diturunkan, oh ada hasilnya. Diintegralkan, hasilnya turunan dari ini itu sama dengan X pangkat negatif 2. Turunan dari ini sama dengan X pangkat negatif 3. Nah, yang bermasalah itu mana? Yang bermasalah itu di sini saja. Nah, supaya masalahnya terselesaikan dengan menggunakan teorema dasar Calculus 1, ilmuwan matematika itu mendefinisikan suatu bentuk fungsi yang dinamakan ln x, di mana ln x ini kalau diturunkan nanti hasilnya adalah X pangkat negatif 1. Nah, kemudian bagaimana bentuk fungsi ln x itu? Nah, bentuk fungsi ln x itu adalah ini. Pertama itu kita gambar kurva 1 per T. Nah, misalkan saya punya sumbu Y-nya itu Y, sumbu ininya itu sumbu T. Kita gambar Y sama dengan 1 per T. 1 per T itu gambarnya lengkungan ini. Jadi lengkungan ini itu 1 per T. Nah, kemudian ln itu di mana? Ln itu adalah ln itu adalah luasan daerah di bawah kurva 1 per T ini dari 1 sampai dengan X. Nah, jadi ln X itu luasan daerah R ini. Nah, jadi ln X ini dia luasan daerah R ini. Dari 1 sampai X. Atau bisa juga dikatakan ln itu dia itu luas daerah antara X sampai dengan 1. Nah, ini. Nah, kalau ini dia negatif, hasilnya nanti negatif nanti. Negatif kalau kalau ini batasnya kan dari 1 sampai X ya. Tapi kalau batasnya dibalik dari X sampai 1, nanti luasannya itu dia dinegatifkan supaya jadi positif. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya ln itu apa, Pak? Nah, jadi ln itu luas daerah di bawah kurva 1 per T dari 1 sampai X. Nah, itu. Ini adalah definisi dari ln. Nah, jadi sudah tahu sekarang ya, logaritma alami itu asalnya dari mana. Nah, dia itu turunan dari berapa sama dengan X negatif 1 ini. Nah, nanti kalau dijabarkan ternyata dia itu logaritma alami itu sama dengan ln X itu sama dengan luasan daerah R ini. Nah, dari sini
jadi kita tahu bahwa yang tanda tanya ini tadi, turunan dari 1 sampai X 1 per TDT itu atau sama dengan, nah ini tuh ilmuwan matematika menamakannya itu sebagai ln X. Jadi turunan dari ln X itu sama dengan 1 per X, di mana X-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi yang tanda tanya ini tadi, itu isinya sekarang adalah ln X. Jadi ln X kalau diturunkan sama dengan 1 per X atau X pangkat negatif 1. Nah, jadi 1 per X ini sama dengan X pangkat negatif 1 ya. Jadi sekarang datanya sudah terisi sekarang. Jadi turunan dari ln X itu X pangkat negatif 1. Saya balik sekarang. Jadi kalau integral dari X pangkat negatif 1 sama dengan berapa? Jawabnya adalah sama dengan tanda tanya tadi. Tanda tanya ini apa? Tanda tanya ini adalah ln X. Jadi integral, nah ini saya balik sekarang. Jadi integral dari X pangkat negatif 1, nah ini jadikan, ini kan sama dengan ini kan. Sama dengan integral X pangkat negatif 1 dx, nah, atau sama dengan integral 1 per X dx itu sama dengan X plus C. Jadi dibalik, kalau diturunkan 1 per X, kalau diintegralkan 1 per X-nya, jadi ln X, jadi balik lagi. Karena integral merupakan kebalikan dari anti turunan. Nah, nanti penggunaannya ini gimana? Nah, penggunaannya di sini. Nah, setelah kita mengenal ln X, maka semua hal yang berkaitan dengan ln X ini itu bisa dikerjakan. Nah, contohnya ini. Tentukan turunan pertama atau Y aksen dari Y sama dengan ln akar X. Nah, ini dengan melakukan aturan rantai. Karena dia turunan dari turunannya itu hanya ln X saja, di sini jangan di sini itu akar X, maka kita tidak bisa langsung menurunkan ln akar X itu sama dengan 1 per akar X, itu tidak boleh seperti itu. Nah, tapi ini dikerjakan menggunakan aturan rantai supaya ini jadi satu variabel saja. Nah, jadi aturan rantai itu dia menggunakan pemisalan, dia sama dengan ln akar X. Nah, jadi aturan rantai itu caranya, ini saya coret aja nih ya. Ini dasar dulu. Nah, jadi aturan rantai itu kita gunakan pemisalan. Jadi pemisalan itu pertama itu Y sama dengan ln X, Y sama dengan ln X. Nah, karena di rumusnya itu adanya ln X, satu variabel saja, maka kita rubah yang dalamnya ini kita misalkan lagi menjadi bagian yang lain. Yang dalamnya ini kita misalkan jadi bagian lain jadi ln A. Jadi nanti ln A ini kalau diturunkan adalah 1 per A, sesuai dengan ini. Ln X kan 1 per X. Berarti ln A nanti dia diturunkan 1 per A. Kemudian A-nya, nah ini A-nya tadi kan sama dengan X. Nah, maka kita misalkan juga berarti A sama dengan akar X. Atau sama juga, bisa dituliskan juga X pangkat 1 per 2. Nah, ketika kita sudah punya pemisalan, oh ternyata pemisalannya ada 2, yaitu ada Y sama A. Maka bisa kita buat aturan rantainya. Nah, aturan rantai itu dia itu dy dx, ini kan sama dengan di aksen ya. Ini kan sama dengan, nah jadi y aksen itu sama dengan dy dx. Nah, kemudian ini karena dia pemisalannya ada 2, Y sama A, maka kita buat aturan rantainya. Aturan rantainya buatnya bagaimana? Caranya itu dy dA dikalikan dA dx. Nah, apakah dy dx sama dengan dy dA dA dx? Nah, jawabnya adalah sama. Nah, ini analoginya itu seperti ini. Apakah Y dibagi X, jadi analoginya itu apakah Y dibagi dengan X, itu sama dengan Y dibagi A
A dibagi X. Nah, jawabnya sama. Kenapa? Karena Y dibagi X itu kan sama dengan, ini saya pindah ya, Y dibagi X, A-nya saya pindah di belakang, A dibagi dengan A. Y dibagi X itu sama dengan Y dibagi X, A dibagi A sama dengan 1. 1 kali Y dibagi X, ya Y dibagi X, berarti Y dibagi X sama dengan Y dibagi X. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini analog sama ini. Nah, jadi dydx itu sama dengan dydA, dAdx. Kenapa? Karena ini dA dibagi dA, nanti hasilnya itu 1. Nah, maka 1 dikali dydx tetap sama dengan ddx. Nah, jadi ini adalah konsep dari aturan rantai. Nah, kemudian kita masukkan sekarang D ln X. Nah, atau turunan dari Y-nya. Y-nya tadi kan, nah, Y-nya kan ln X kan. Nah, ini kan. Dx itu sama dengan dy. Nah, Y-nya kita masukkan yang ln A-nya. D ln A. Kenapa dimasukkan ln A? Karena dia diturunkan terhadap variabel A, dA. Nih, jadi ini harus sama-sama A, ini variabelnya itu harus A, ini variabelnya harus A juga. Karena dia diturunkan dari variabel A. Berarti D ln A, dA, kemudian yang A-nya tadi itu, yang A-nya ini, dx pangkat setengah dx. Dan A diturunkan jadi apa? Jadinya 1 per A, x pangkat setengah diturunkan itu apa? Nah, berarti pakai rumus yang ini tadi. Nah, rumus turunan nih, x pangkat n, jadi n pangkatnya dikalikan, oh ini kurang ya, ini pangkatnya dikurang dengan, pangkatnya dikurang dengan 1. Ini kurang, pangkatnya kurang 1 ya. Nih, setengahnya ditaruh di depan, x pangkat setengah dikurang dengan 1. 1 per A, A-nya kita kembalikan, A-nya jadi akar X lagi, 1 per akar X, kalikan setengah, dikalikan X pangkat negatif, nah, setengah dikurang 1 kan negatif setengah ya. Nah ini, jadi setengah dikalikan 1 per akar X, X pangkat negatif setengah, kalau pangkat negatif itu dia itu sama dengan 1 per akar X. Nah jadi setengah, akar X kalikan akar X itu sama dengan X. Nah jadi turunan dari ln akar X sama dengan 1 per 2 X. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti bisa, kalau turunan, dia pangkatnya pembilangnya, pangkat variabel pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dia dibagi dulu. Nah, oh ya, kalau bagi itu seperti apa? Kalau pembagian ini, nah ini kenapa hasilnya seperti ini? Nah, ini saya jelaskan. Nah, ini pakai pembagian, itu, pembagian, apa namanya? Pembagian bentuk aljabar. Nah, ini kan tadi bentuk aljabar nih ya. Nah, kita gunakan pembagian bentuk aljabar. Bentuk aljabar seperti ini dia. Jadi X kuadrat dibagi dengan X plus 1. Nah, caranya itu, jadi saya tuliskan dulu X plus 1 dibagi, kok bagi, X kuadrat min X. Nah, itu. Jadi, X kuadrat min X, ini pakai pembagian yang itu ya, apa? Susun ke bawah ya. Yang pakai susun ke bawah ini. X kuadrat min X. Nah, itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu, di sini ada variabel X, di sini ada X kuadrat. Nah, supaya X kuadratnya ini hilang, berapa dikalikan X, supaya ini X kuadrat. Supaya nanti di sini X kuadratnya hilang. Nah, berarti saya kalikan dengan X dulu. Nah, berarti kemudian kita kalikan X dikalikan X sama dengan
X kuadrat. Kemudian X dikalikan 1 sama dengan plus X. X dikalikan 1 kan X ya. Baru kita kurangkan. X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Min X dikurangi dengan positif X. Berarti min X berarti min 2X. Ini min 2X. Nah, dari sini, di sini ada min 2. Supaya min 2X-nya hilang, X-nya dikalikan berapa? Saya kalikan min 2. Kalikan minus. Nah, minus 2 dikalikan X, berarti ini ya minus 2X. Minus 2 dikalikan minus 1, plus 1 sama dengan minus 2. Berarti dikurang lagi. Nah, berarti minus 2X dikurangi minus 2, hasilnya 0. 0 dikurangi minus 2, hasilnya tinggal 2. Nah, kenapa 2? Karena ini ada kan 0 dikurangi. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif kan. Nah, berarti positif 0 ditambahkan dengan 2, hasilnya tinggal 2 saja. Nah, suku sisanya, ini sisanya berarti 2. Berarti hasilnya ini dibagi dengan itu X dikurang 2. Sisanya itu ada sisa 2. Karena ini sisa, tidak bisa diapa-apakan, maka sisanya itu dia masih tetap harus dibagi dengan X plus 1 ini. Berarti sisanya itu 2 dibagi dengan X plus 1. Nah, jadi ini kalau dituliskan, berarti sisanya saya tambahkan di situ, berarti ini X min 2 plus 2 X plus 1. Nah, ini tuh nanti jadi, nah itu. Nah, jadi X, ini X min 2 plus 2 dibagi X plus 1. Nah, jadi saya tahu asalnya ini ya. Nah, berikutnya, setelah kita ini, baru kita integralkan. Berarti integral X kuadrat min X dibagi X plus 1 dx itu sama dengan integral X, integral dari ini. Berarti integral min 2 plus integral 2 per X plus 1 dx. Nah, sama dengan integral X dikurangi integral 2 dx ditambahkan integral 2x. X itu hasil integralnya berapa? Pakai rumus yang ini. Integral ini. Nah, ini X pangkat N. X pangkat N itu sama dengan, lah ini kok dikurang ya. Ini kan tambahkan harusnya ini kan. Nah, berarti 1 dibagi dengan N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Loh ya, ini plus kan. Nah, ini integral dari 1 tambah 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 ya. Nah, itu pakai rumus ini kan. Nah, jadinya hasilnya adalah 1 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1. Berarti setengah kalikan X kuadrat. Dikurang. Nah, kalau suatu konstanta saja diintegralkan, itu kita tinggal tambahkan X-nya saja. Kemudian untuk yang belakangnya ini kita kerjakan dengan menggunakan teknik integral substitusi. Jadi ini susah kan? Maka ini kita gunakan teknik integral substitusi. Jadi misalkan U sama dengan X plus 1, maka turunan dari U ini jadi D1 DU. Kemudian yang berikutnya X ini turunkan jadi 1 DX, 1 diturunkan jadi 0. Berarti DU sama dengan DX. Disubstitusikan 2 dibagi dengan U. Nah, U kan X plus 1 kan. DX-nya diganti dengan U, DU. Berarti integral 2 per U DU sama dengan 2. 2 saya keluarkan sini. Integral 1 per U DU. Nah, 1 per U itu apa? Nah, ini adalah gunanya
apa gunanya kita paham asal usul dari logaritma natural tadi ya nih. Nah, kalau integral 1 per x dx itu sama dengan x, kalau integral 1 per u du itu sama dengan apa? Sama dengan ln u. Nah, jadi ini tuh asal usulnya itu dari sini, dari yang saya ceritakan tadi ini. Nah, jadi ini bisa kita gunakan 1 per u itu sama dengan ln u. Nah, plus c. Karena hasil dari integral kan dia misalkan ada plus c-nya juga kan. Berarti 2 dikalikan ln, nah kita kembalikan, u-nya kita kembalikan ke sini, jadinya 2 ln x, u-nya jadi x plus 1 plus c. Nah, ini ada mutlaknya nih. Ini ada mutlak. Nah, ada mutlaknya itu. Jadi ln mutlak u. Nah, setelah itu kita gabung lagi. Nah, ini kan yang bagian ini saja. Nah, berarti kita gabung, berarti setengah x kuadrat min 2x ditambahkan 2 ln x plus 1 plus c. Setengah x kuadrat min 2x tambahkan 2 ln x plus 1 plus c. Nah, ini adalah hasil dari integral ini. Kemudian logaritma alami, dia itu punya sifat-sifat khusus, sifat-sifat tertentu. Nah, sifatnya ini. Yang sifat pertama, ln 1 itu sama dengan 0. Kemudian ln dari A dibagi dengan B, itu hasilnya sama dengan ln A dibagi dengan ln B. Ln A dikalikan dengan B, itu hasilnya itu sama dengan ln A ditambahkan dengan ln B. Ln A pangkat R, nah, itu sama dengan R-nya itu kita pindahkan di depan, kita kalikan dengan yang ada di depan sini, jadinya R ln A. Jadi pangkatnya itu bisa kita pindahkan di depan, kita kalikan dengan yang di depan sini. Jadi R ln A. Nanti ini itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk ini. Contohnya, tentukan turunan pertama atau y aksen dari y ln akar 3 x min 1 dibagi dengan x kuadrat. Nah, ini. Nah, jadi ln akar 3 x min 1 dibagi x kuadrat itu bisa juga kita tuliskan ln x min 1 dibagi dengan x kuadrat pangkat. Ingat, akar itu dia itu 1 per. Pangkat yang 1 per. Nah, karena dia akar 3, maka dia pangkat 1 per 3. Nah, sesuai dengan sifat nomor 4, nomor 4 ini, nah, maka sepertiganya ini bisa kita pindah di depan. Nah, jadinya sepertiga, nah saya kalikan depan sini, berarti sepertiga ln x min 1 dibagi x kuadrat, sama dengan sepertiga ln 1 per x dikurang 1 per x kuadrat. Nah, kemudian untuk menurunkan ini, baru ini kita gunakan y aksen sama dengan dx. Y-nya itu tadi ini semua Y-nya. Y-nya itu ini semua Y-nya. D, ini semua itu sama dengan sepertiga ini ya. D, turunan dari sepertiga ln 1 per x dikurang 1 per x kuadrat dx. Nah, karena sepertiga itu dia itu konstanta, maka konstanta ini bisa saya keluarkan. Ya, karena dikalikan dengan konstanta saya keluarkan. Jadi tinggal 1 per 3 turunan dari ln 1 per x dikurang 1 per x kuadrat. Nah, ini sama. Kita gunakan aturan rantai. Nah, ini sebenarnya kita tidak tahu ini apa. Bentuk rantainya seperti apa, harus dimisalkan dulu. Jadi saya, nah, tidak usah dulu. Nah, jadi kita misalkan, Y itu sama dengan ln dari ini. Semuanya ini. Nah, karena yang ada yang bisa diturunkan itu ln A. Karena yang bisa diturunkan itu adalah ini. Ln X, ln suatu variabel saja, nanti hasilnya 1 per X. Maka yang dalamnya ln ini kita misalkan jadi satu variabel saja. Nah, ini. Nah, jadi yang dalam ini kita misalkan jadi satu variabel saja. Misalkan yang dalam ini kita misalkan sebagai variabel A. Jadi ini nanti bacanya itu ln A, di mana A-nya itu sama dengan ini. Nah, ini nanti kalau diturunkan kan mudah ini. Nah, setelah kita tahu ternyata misalnya itu dia menggunakan Y sama A. Maka kita buat aturan rantainya itu
dx sama dengan, nah karena dia melalui A, berarti dy dA, dA, dx, itu. Apakah ini sama dengan ini? Sama, sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, jadi dln ini, nah kita masukkan sekarang. Y-nya itu apa? Y-nya, Y untuk yang di sini kan ini. D ln dari ini, Y-nya. Y yang di sini, itu karena dia diturunkan dari variabel A, maka hasilnya itu D ln A. Apa? Yang dipakai itu bukan yang ini, tapi yang ln A. Ln A bagi dA. Kemudian, dA, A-nya ini, A-nya itu yang ini. Berarti 1 per X kurang 1 per X kuadrat dibagi dengan dx. Nah, ln A diturunkan terhadap variabel A, hasilnya 1 per A. Ini, itu bisa saya bentuk lagi menjadi, bisa saya apa, tulis ulang itu sebagai X pangkat negatif 1 dikurangi X pangkat. Nah, kalau seper itu dia pakainya negatif ya. X pangkat, karena ini pakainya 2, berarti dia itu sebagai penyebut, berarti X pangkat negatif 2. Nah, ini turunan dari ini kita kerjakan menggunakan rumus yang konsep turunan yang ini. Nah, nanti tolong untuk turunannya itu dibaca lagi, yang di kalkulus di matematika 1. X pangkat N itu sama dengan N-nya dikalikan di depan, kemudian pangkatnya dikurang 1. Sama. Yang ini tadi, nah ini, jadi pangkatnya saya kalikan di depan, kemudian pangkatnya ini, negatif 1 ini dikurang, saya kurangkan dengan 1. Berarti negatif 1, X pangkat negatif 1 dikurang 1. Yang ini juga sama, min 2 itu saya kalikan depannya, jadi min 2, pangkatnya dikurang 1. Min 2 dikurang 1. Nah ini, jadi hasilnya itu 1 per A. A-nya tadi kan saya kembalikan lagi jadi X. Nah, berarti 1 per X dikurang 1 per X. Nah, ini jadinya negatif 1 X pangkat. Oh, ini salah nih ya. Negatif 1 kan harusnya negatif 2 ya. Nah, ini nah, negatif 1 dikurangi ke 1 kan negatif 1-nya harus negatif 2 ini ya. Bisa negatif 2. Nah, ini negatif kali negatif positif. Negatif 2 dikurang 1 adalah negatif 3. Nah, berarti ini adalah ini negatif 2. Ini negatif negatif 2. Nah, ini berarti enggak bisa. Sebentar. Negatif X pangkat 2 dikalikan X pangkat negatif 2, pangkatnya itu dia dikurangi, berarti ditambahkan, berarti ini hasil X pangkat 0 berarti. Oh, ini salah, ini berarti X pangkat 0 ini. Negatif X pangkat 0. Nah, ini dikalikan ini, 2 ditambahkan negatif 3, berarti negatif 1. Ini sudah benar. Oke, nah ini berarti kalau satu ulang, X pangkat 0 itu berapa? X pangkat 0 itu dia pasti 1. Berarti negatif 1 ditambahkan 2 X pangkat negatif 1 bagi dengan X min 1. Nah, ini jadi jawabannya. Nah, jadi ini. Nah, jadi mungkin seperti itu untuk penjelasannya. Nah, ini nanti silakan dicoba. Nah, jadi nanti dicoba sendiri di rumah nomor 1 sampai 5 ini, 1 sampai 5 ini dicoba-coba aja. Nanti misalkan ada kurang paham, silakan ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja untuk dari saya untuk hari ini. Nah, oke. Terima kasih banyak. Saya akhiri untuk pertemuan
kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, nanti Terima saya kasih, Bapak. berikan rekamannya ya. Mungkin setelah dilihat rekamannya nanti mungkin tidak putus nanti suaranya. Baik. Ya, Pak. Oke, Terima makasih ya. kasih, Baik, Pak. Ya, Makasih, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak, atas ilmu yang diberikan.